Ini tanggal 23 Mei tahun 2024. Saya membuat judul ini, apakah Petrus setuju dengan Paulus untuk meniadakan sunat dan hukum Taurat? Oke. Kebanyakan banyak orang salah menilai, salah menafsir perkataan Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Mereka menganggap perkataan Petrus ini menyetujui Paulus yang meniadakan sunat dan hukum Taurat. Mari kita baca. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka yang mereka buat dengan tulisan-tulisan lainnya. Ayat ini sering dipakai untuk membela Paulus. Padahal dalam berbagai kajian dan saya telah menguji, ternyata ada ajaran Paulus yang benar dan ada juga ajaran Paulus yang salah. Terutama Paulus meniadakan sunat dan hukum Taurat tidak sesuai dengan hikmat Allah yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh para nabi. Di dalam Yehezkiel 44 ayat 9, Nabi Yehezkiel mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bersunat hati, tidak bersunat daging bisa masuk di dalam tempat Allah yang kudus. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus meniadakan sunat dan hukum Taurat tidak bisa dibela oleh ajaran para nabi, bahkan ajaran Yesua dan teladannya. Karena ajaran Paulus hanya bisa dibela dengan ajaran Paulus sendiri, karena itu adalah pendapat Paulus. Ayat 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 harus dikaji dari kronologi waktu. Ingat saya katakan harus dikaji dari kronologi waktu. Mengapa Petrus mengatakan itu demikian? Jadi kalau dilihat dari kronologi waktu, Petrus mengatakan hal itu karena pada awalnya Petrus percaya Paulus tidak akan meniadakan sunat dan hukum Taurat. Itu sesuai dengan janji pentahiran Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 20 sampai 26. Bahwa Paulus melakukan pentahiran, janji pentahirannya di hadapan Tuhan, bahwa Paulus akan setia memelihara hukum Taurat. Artinya sunat ada di dalam ajaran hukum Taurat. Tetapi pada akhirnya, kronologi waktu pada akhirnya, Paulus meniadakan sunat dan hukum Taurat sesudah peristiwa salib Golgota yang dijelaskan oleh Paulus. Nah, kita akan melihat kronologi waktu ini, bahwa pada awal mulanya Petrus percaya kepada Paulus tidak akan meniadakan sunat dan hukum Taurat. Tetapi belakangan kita akan lihat peristiwa di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Di mana pada akhirnya Petrus mengetahui bahwa Paulus telah meniadakan sunat dan hukum Taurat. Karena di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14, Paulus di situ memang sangat jelas meniadakan sunat. Dan artinya juga hukum Taurat, karena sunat ada di dalam ajaran hukum Taurat.
Oke? Sehingga peristiwa di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 ketika Yakobus datang, Petrus bersama Barnabas. Barnabas ini adalah teman sepenginjilan Paulus. Petrus dan Barnabas mereka segera meninggalkan Paulus. Karena mereka mengetahui Paulus ini meniadakan sunat, dalam arti juga hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat. Sehingga kalau kita lihat kronologi waktunya, saya ulang ya. Pada awalnya Petrus, Yakobus dan para penatua, para rasul 12 murid percaya Paulus tidak akan meniadakan sunat. Sehingga mereka di dalam KPR 15 mengutus Paulus untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Nah, tetapi belakangan kronologi waktu kedua, Petrus, Yakobus dan Barnabas sangat yakin Paulus meniadakan sunat dan hukum Taurat di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Sehingga saudara tahu mulai saat itu mereka tidak akur lagi. Mengapa saya katakan mereka tidak sepaham, tidak akur lagi di dalam penginjilan? Dan Paulus itu akhirnya berjalan sendiri. Karena ada satu peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Ketika Paulus dan Barnabas ini diutus kepada bangsa-bangsa, Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus, ya, Yohanes. Tetapi Paulus katakan begini, Paulus katakan kepada Barnabas bahwa tidak baik membawa Yohanes yang adalah orang yang pernah meninggalkan mereka di Pamfilia dan yang tidak mau bekerja sama dengan mereka, dengan Paulus saat itu. Jadi kita tahu dari ayat ini, kita tahu bahwa Paulus sangat tegas. Orang yang telah meninggalkan Paulus dan yang tidak mau bekerja sama, Paulus tidak mau lagi bekerja sama menginjil dengan mereka. Artinya peristiwa di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 ketika Yakobus, Petrus dan Barnabas meninggalkan Paulus sendirian karena perselisihan tentang sunat, artinya mereka selamanya sudah tidak lagi bekerja sama dalam penginjilan. Artinya Paulus itu menginjil sendiri. Tidak ada kerjasama lagi dengan para rasul-rasul 12 murid Yesua. Karena mereka sudah meninggalkan Paulus dan Paulus sangat tegas. Tidak mau bekerja sama dengan orang yang sudah pernah meninggalkan mereka. Jadi saya mau katakan ketika Anda mengangkat 2 Petrus 3 ayat 15 sebagai alasan seolah-olah Petrus mendukung Paulus dalam hal meniadakan sunat, hal itu keliru. Karena ditinjau dari segi kronologi waktu, tidaklah demikian. Semoga video saya menginspirasikan Anda. Bahwa Petrus, Yakobus, Barnabas, dan para 12 rasul murid Yesua tidak pernah setuju dengan Paulus yang meniadakan sunat dan hukum Taurat. Salam.